Halo sahabat Miraset, kembali lagi di Eureka Fact bersama aku, Diras. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai kenapa kalangan menengah itu susah kaya. Buat kalian nih yang udah rajin bekerja dengan sepenuh hati kok gak kaya-kaya, wajib nonton sampai akhir ya. Nah, buat teman-teman di sini pasti udah pada tahu belum sih kalau UMR Indonesia itu terus bertumbuh. Bila dibandingkan nih, kota Jakarta dengan 5 kota lainnya, yaitu Malang, Palembang, Pontianak, Manado, dan Maluku, itu ternyata terus-menerus bertumbuh. Data dari 2013 di Jakarta dari 2,2 juta menjadi 4,6 juta di tahun ini. Wah, mantap ya, itu 2 kali lipat lebih. Begitu juga standar di 5 kota lainnya rata-ratanya bertumbuh dari 1,3 hingga tahun ini 2,9 juta. Meskipun semenjak Covid dilihat di kota lain sih cenderung lebih stagnan, tapi secara keseluruhan masih bertumbuh lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2013. Nah, selain nih UMR Indonesia terus bertumbuh, ternyata peningkatan pendidikan di Indonesia juga baik. Jumlah mahasiswa di tahun lalu itu 8,9 juta, meningkat sebanyak 45% dari tahun 2016 hanya 6,1 juta. Kalau teman-teman nih buka YouTube atau Instagram pasti banyak menemukan gak sih konten-konten tentang keuangan yang dibikin oleh para content creator Indonesia. Jadi intinya gaji itu semakin besar, pendidikan semakin baik, dan literasi keuangan sekarang lebih mudah dijangkau dari mana saja. Nah, ternyata dengan peningkatan itu masih banyak sekali kalangan menengah yang kesulitan menabung, teman-teman. Kalau kita bicara tentang kalangan menengah ini, siapa saja sih? Nah, berdasarkan jumlahnya, itu ternyata terdapat 102 juta jiwa di Indonesia, atau 46% dari keseluruhan populasi di Indonesia. Kalau kita lihat nih, dari pengeluaran per bulannya, kalangan menengah itu mengeluarkan sebanyak 530 ribuan hingga 1,2 juta. Ini adalah standar di seluruh Indonesia. Cuma kalau dibandingkan dengan Jakarta, dengan standar ini tentunya masih sedikit ya, cukup relatif kecil karena biaya hidup di Jakarta lebih mahal. Saya lebih setuju kalau di Jakarta itu definisi kalangan menengahnya lebih seperti yang versi nomor 2 ini. Kalangan menengah atau consuming class adalah orang yang mampu membeli barang dan jasa di luar kebutuhan dasarnya. Jadi masih bisa sesekali ke kafe, nongkrong di restoran, terus bisa belanja barang branded lah sesekali, itu masih sanggup di luar kebutuhan primernya. Ternyata nih, rawannya kalangan menengah itu berubah menjadi miskin, turun strata sosialnya teman-teman, disebabkan oleh 4 faktor berikut ini. Pertama, ekonomi. Kedua, sakit atau pencari nafkahnya meninggal dunia sehingga keluarganya kesulitan. Ketiga, bencana alam. Nomor 4, situasi sosial dan politik. Kalau kita lihat, bencana alam dan situasi sosial dan politik adalah faktor eksternal yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi faktor ekonomi, sakit, itu adalah faktor yang antara eksternal dan internal juga ya. Contohnya, inflasi adalah faktor eksternal yang kita nggak bisa kendalikan. Tapi bagaimana kita menggunakan gaji kita, bagaimana kita menabung, itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Begitu kan? Salah satu alasan kenapa kalangan menengah atau lebih tepatnya milenial dan Gen Z adalah generasi yang susah nabung itu dikarenakan FOMO, teman-teman. Fear of missing out, termasuk aku juga sih kadang-kadang. Jadi ketika ada suatu tren yang viral, kita semua harus berbondong-bondong ikutan biar bisa cerita nggak sih? Jadi kayak selalu ada update gitu yang baru ke lingkungan sosial kita. Seperti contohnya salah satu event sneakers ini di Jakarta, antrinya sampai ribuan orang. Sampai orang yang di dalam itu pengunjung harus keluar dulu buat gantian yang di depan biar bisa masuk. Selain FOMO untuk event, ada juga FOMO makanan dan minuman yang lagi ngehits di Jakarta. Kalau ada antrian 30 meter harus ikut di belakangnya. Ini adalah curhatan netizen antri 3 jam demi minuman ini.
Ini komentar mereka soal rasanya. Apakah habis ngantri 3 jam mungkin rasa jus mangganya lebih seger? Nggak ada yang tahu ya di situ. Sebenarnya kalau di rumah ada juicer, tinggal masukin mangganya bisa kok blender sendiri. Mau yang mirip seperti ini, atasnya ada mangga bentuk dadu, bisa dipotong sendiri teman-teman. Nggak harus ngantri 3 jam. Lalu begitu juga dengan salah satu tren sandwich yang viral. Aku baca komentar orang di internet, ada yang ngantri hingga 6 jam untuk makan satu sandwich saja. Wah, hebat sekali ya, benar-benar eksis banget. Lalu selain FOMO tentang makanan, minuman, dan event, ada lagi nih FOMO film juga it's a thing di sini. Jadi Kakak yang di Desa Penari kukuhkan diri sebagai film ditonton paling banyak di Indonesia, sebanyak 9,2 juta penonton. Jujur aku ini nggak nonton bukan karena nggak FOMO teman-teman, tapi karena aku memang nggak berani aja gitu ya. Padahal nih kalau kita nggak selalu nonton film yang lagi happening, paling juga dibahas sama teman-teman cuma sebulan, habis itu juga udah nggak ada yang bahas lagi, ya nggak? Ini adalah salah satu contoh FOMO yang viral banget teman-teman. Fenomena sejumlah anak SMA patungan beli iPhone demi gengsi. Ada pemakaian berjadwal tiap minggunya. Ini diketahui oleh teknisi iPhone yang menanyakan kepemilikan iPhone. Ini punya siapa? Yang lagi mau diservis ternyata yang punya banyak teman-teman. Dan itu terjadi gak cuma sekali tapi udah 3 kali di Indonesia. Itu dia kefomoan yang cukup fantastis ya. Ternyata berdasarkan survei dari 295 responden, alasan tidak bisa menabung, pertama adalah belanja, kedua cicilan, ketiga hangout. Nah, kalau kita lihat sih di e-commerce itu banyak sekali memberikan penawaran diskon setiap bulannya, 77, 88, 99. Pokoknya kalau zaman dulu kita taunya tanggal cantik mungkin pada rame-rame mau nikah, sekarang rame-rame mau check out barang di keranjang belanjaan gitu nggak? Kalau aku ngaku, yang ini aku guilty, aku juga iya. Kemudian juga mungkin promosi yang diberikan kredit card, buy one get one di restoran all you can eat, atau masuk ke tempat wisata, bayar 1 tiket dapat gratis 1 tiket. Itu juga kita mikir jadi murah ya, mau ajak temen gitu nggak kamu? Nah ini adalah salah satu contoh konsumtif belanja online lainnya. Menurut OJK terdapat 200 ribuan remaja menjadi peminjam pinjol aktif untuk tujuan belanja online dan memenuhi kebutuhan gaya hidup. Sebenarnya sih kalau anak teenager belum ada kebutuhan yang terlalu mendesak nggak sih karena ditanggung orang tuanya. Semoga di sini nggak ada yang seperti itu ya. Ternyata teman-teman, ketika mereka kesulitan membayar, mereka akan membuka lagi pinjol di merek lainnya untuk menutup utang yang lama. Jadi terus-menerus begitu, gali lubang tutup lubang. Mari kita sama-sama tonton video dari kakak ini ya. Berapa ya? Kata ini murah. Beli di pasar Senen kok ini cuma berapa ya? 50 ribu aja. 50 ribu. Kalau maskernya kak? Kalau maskernya ini boleh gratis. Oh gratis. Oke. Dari mana? Oh dari baju kak. Dari bajunya berapa? Iya. Udah. Ini 1,5. 1,5. Ini semua ini. Oh iya. Apa dia? Tas dari mana? Oh ini boleh di sini agak lumayan. Ini 5.600.000. 5 juta. Rok. Kalau ini nggak mahal banget sih, cuma kayak 1.500.000. 1.500.000. Berarti udah 6 juta lah apa sih? Sebenarnya itu sendal. Ini H&M juga. Dari sini 100.000. Itu dia tadi contoh kakak yang hobi belanja. Dari sini nih, makanya aku mau memberikan tips 6 cara jago menabung. Nomor 1, miliki 2 rekening tabungan berbeda. Yang pertama, khusus tabungan saja. Yang satu lagi untuk pengeluaran cash flow bulanan. Jadi jangan dicampur-campur ya. Nomor 2, miliki dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Contohnya, seorang ayah mempunyai anak 1 dan istri 1 aja ya teman-teman. Jadi tanggungannya kan 2, termasuk dia 3 orang. Pengeluaran 3 orang dalam sebulan dikalikan 3 bulan. Itu adalah minimum tabungan dana darurat yang harus ada di rekening tabungannya.
Poin nomor 3, awal gajian harus pisahkan budget. Kalau kalian bingung gimana ya Diras pisahinnya, ini adalah rasionya kira-kira seperti ini. Pengeluaran pokok bulanan 50% dari gaji, belanja dan cicilan 30%, menabung dan investasi 20% dari gaji. Jadi kalau sudah minggu ketiga sesudah gajian, budget untuk belanja dan nongkrong udah habis, jangan diambil dari rekening tabungannya. Harus disiplin ya. Lalu nomor 4, catat pengeluaran. Ini yang sebenarnya sering di skip orang-orang karena males, tapi banyak yang belanja dikit-dikit, jajan dikit-dikit, lama-lama jadi banyak pengeluarannya. Contohnya seorang karyawati, misalnya setiap ke kantor harus ngopi terus nih, 20 hari kerja dalam sebulan, bisalah dihemat-hemat, dibagi menjadi 10 hari ke coffee shop, 10 hari ya bisa seduh sendiri di kantor ya kan, dari situ bisa menabung lebih banyak lagi. Nah, kesimpulannya nih, keputusan finansial yang bijak membuat hidup lebih sejahtera dan gak perlu harus tiap saat mengikuti tren dan juga gengsinya nih, karena ntar gak ada habisnya teman-teman. Selain itu, disiplin budgeting pada awal gaji masuk juga penting dan miliki asuransi hari tua, asuransi kesehatan, dan tabungan dana pensiun. Itu dia kesimpulan dari Eureka Fact kali ini. Gimana teman-teman? Apakah ada yang punya tips menabung yang lebih jitu? Bisa di komen di bawah. Nah, sampai sini dulu. Saya Diras undur diri. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di Eureka Fact episode berikutnya. Dadah!